Shalom, selamat bertemu lagi dalam pertemuan kita kali ini. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan Alkitab kita pada kali ini. Nah saudara, firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umat Israel, yaitu berawas-awaslah demi nyawamu, berjaga-jagalah demi nyawamu. Ini adalah himbauan, ketegasan firman Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel melalui hambanya Yeremia. Nah saudara, Yosua juga mengingatkan kepada orang Israel, yaitu demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan ini datang pada kita pada sore hari ini. Kenapa? Karena situasi hari-hari ini, situasi yang tidak enak. Sudah satu tahun kita menghadapi pandemi virus corona ini. Tetapi pandemi virus ini juga belum berakhir. Saudara, sudah banyak rekan-rekan kita, sudah banyak saudara kita yang sudah pergi mendahului kita, yang divonis dari rumah sakit mengatakan bahwa kematiannya karena positif virus corona. Nah, saudara, kematian orang percaya itu ada di tangan Tuhan. Dan bila antrian itu sudah sampai, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya ataupun menundanya. Oleh sebab itu, selagi kita masih diperkenankan untuk hidup dan berkarya di muka bumi ini, bijaksanalah. Ya, sampai hari ini masih ada orang yang menolak untuk dikarantina, padahal dia sudah terpapar. Saudara, pandemi virus corona belum berakhir. Ya, orang yang sudah terpapar tapi tidak mau dikarantina, itu dia menganggap sepele. Dia menganggap sepele nyawanya sendiri dan juga orang lain. Dia tidak mengasihi nyawa sendiri dan juga tidak mengasihi orang lain. Dia sepele, saudara. Dia tidak waspada. Nah, konsep karantina ini sudah dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Dan ini terdapat di dalam Alkitab kita. Terdapat dalam Perjanjian Lama. Luar biasa. Sudah dicatat duluan. Ya. Dalam Imamat pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Nah ini berarti 7 hari pertama, 7 hari kedua, jadi 14 hari. Kemudian pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil, orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Nah saudara, 7 hari pertama dia harus dikarantina. Apabila setelah 7 hari pertama dia belum juga pulih, maka dia harus dikarantina 7 hari lagi, 7 hari yang kedua. Arti 14 hari. Nah saudara, secara ajaib ya, dokter dari pihak medis menemukan dan memberikan saran bahwa orang yang terpapar virus itu harus dikarantina 14 hari. Masa pengobatan dia 14 hari. Nah, berita pada hari ini ya, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan mengatakan bahwa kasus COVID-19 di Jakarta itu amat genting. Bapak Gubernur menyebut peningkatan kasus aktif COVID-19 mencapai 2 kali lipat dalam tempo 1 minggu. Ya, naik 50% dalam 1 minggu, begitu ceritanya. Jakarta memasuki fase yang amat genting. Bila kita tidak melakukan tindakan, maka kita berpotensi menghadapi kesulitan karena fasilitas kesehatan mungkin akan menghadapi jumlah yang tak terkendali. Apabila jumlah yang harus ditangani meningkat secara drastis. Hari ini tidak terjadi, tapi kita berharap itu tidak terjadi. Kita berharap seluruh wilayah, baik Jakarta maupun tetangga Jakarta, ambil sikap yang sama. Harus mendisiplinkan dengan baik, itu kata Gubernur. Nah, saudara, daerah-daerah yang lain, ada yang sudah turun, ada yang naik. Itu artinya pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Nah, kemudian pada hari ini juga, di grup-grup WhatsApp yang ada di HP saya ada beberapa grup. Nah, ini beredar
ada himbauan untuk doa seantero dunia, bukan cuma Indonesia lagi, seantero dunia. Dari 24 jam meningkat berubah menjadi 40 jam karena zona waktu. Artinya ada doa tiap jam. Apa yang didoakan? Yang didoakan adalah supaya pandemi ini berhenti, supaya proses vaksinasi virus itu lancar, aman, dan berjalan dengan baik semuanya. Nah, kemudian kita mendoakan orang-orang yang berada dalam kondisi kritis, yang lagi terbaring di rumah sakit saat ini, hari ini. Kita mendoakan juga supaya mereka segera pulih, daya tahan tubuh mereka bisa kuat, obat-obat yang dimasukkan dalam tubuh mereka itu bisa bekerja sama dengan antibodi dalam tubuh, bekerja sama dengan tubuh sehingga bisa melawan virus corona yang ada ini. Sama kita berdoa kepada pasien-pasien yang baru masuk ke rumah sakit. Di Jakarta antrian bus, antrian truk, antrian ambulans yang membawa pasien COVID ke rumah sakit itu di televisi, di internet, di YouTube itu diberitakan rame, saudara. Nah, himbauan berdoa ini, kita berdoa untuk Indonesia, untuk pasien-pasien, berdoa untuk para medis, berdoa untuk tenaga kesehatan, berdoa untuk menteri kesehatan, berdoa untuk presiden, berdoa untuk seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, supaya semuanya boleh berada dalam keadaan yang bisa mengatasi pandemi virus corona ini. Nah, saudara, sebenarnya aturan dari pemerintah, protokol kesehatan daripada pemerintah untuk mencegah, untuk menghambat penyebaran virus ini sudah diberikan. Nah, tapi itu dimulai dari disiplin dalam rumah masing-masing, disiplin dalam keluarga masing-masing, dalam rumah tangga masing-masing. Harus dimulai dari rumah masing-masing. Kita menjaga kesehatan masing-masing, menjaga imun tubuh, ya, saling menghargai, mengasihi orang lain. Itu dimulai dari rumah, ya, dimulai dari rumah kita masing-masing, dari rumah Bapak Ibu. Nah, ada protokol kesehatan ini yaitu gerakan 5M. Gerakan 5M COVID-19. Makna gerakan 5M protokol kesehatan adalah sebagai pelengkap aksi 3M dulu yang di awal tahun lalu kita sudah ikuti itu. Yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, serta yang kelima membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, saudara, kita harus menjaga imun tubuh masing-masing. Kalau kita terpapar, itu kita segera kalau kita sempat berhubungan dengan orang yang sudah terpapar, artinya yang sudah positif, artinya kita bisa ada kemungkinan kita terpapar. Nah, segera melapor dan segera diperiksa. Kalau hasil pemeriksaan kita ternyata juga ada tersangkut terpapar dengan virus ini, ya kita mengikuti aturan dari tenaga kesehatan yang menganjurkan kita harus mengikuti aturan-aturan yang sedang berlaku. Nah, saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, maka kita juga wajib mengasihi sesama kita sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak boleh egois, saudara. Kita tidak boleh egois. Jaga kesehatan kita, jaga kesehatan orang lain. Kasihi diri, kasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.